أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin sekalian, jemaah salatul maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi fil ardi masajiduha." Tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di permukaan bumi ini adalah di masjid, di rumahnya. Sehingga siapapun yang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya adalah masuk di tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sebagaimana ada beberapa jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atau malam ini itu sudah masuk tanggal berapa ya? Tanggal 23 Rajab 1438 Hijriah. 23 Rajab 1438 Hijriah. Biasanya di bulan Rajab ada satu kegiatan, ya, yang biasa dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Apa itu? Isra Mi'raj, betul. Nah, apakah memang Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab? Wah, Masya Allah, tegas sekali. Nah, iya, dia tidak terjadi di bulan Rajab. Salah satu ulama yang kitab atau bukunya memenangkan perlombaan penulisan sirah nabawiyah tingkat internasional dan yang diadakan oleh Rabithah Al-Alam Al-Islami, dan penulisnya dari mana? Dari India. Penulisnya dari India. Beliau dari Ma'had Salafiyah di India. Nama beliau Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan biasanya buku yang terkenal seperti itu sudah selesai diterjemahkan. Nah, di kitab beliau tersebut beliau menerangkan setidaknya ada 6 pendapat di kalangan para ulama terkait kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau sebutkan 6. Saya tadi sempat mencatat hal tersebut. 6. Beliau menyebutkan bahwa pendapat yang pertama, Isra dan Mi'raj terjadi di awal-awal Nabi diutus menjadi Nabi, atau sanatil ula ba'dan nubuwah, tahun pertama setelah Nabi diutus menjadi Nabi. Dibedakannya ba'dan nubuwah, qablan nubuwah atau qablal bi'sah, ba'dal bi'sah dengan ba'dal hijrah. Yang kita gunakan tadi 23 Rajab itu ba'dal hijrah, hijriyah. Naam. Dan ini dikuatkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Pendapat yang kedua beliau sebutkan
adalah 5 sinin ba'dal bi'sah. 5 tahun setelah beliau diutus menjadi nabi. Dan ini dikuatkan oleh Imam Yahya ibn Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi, yang kita kenal dengan Imam An-Nawawi. Dan juga dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi, sahibut tafsir. Pendapat yang ketiga, nah ini 27 Rajab, tahun ke-10 minan nubuwah. Tanggal 27 Rajab, 10 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Pendapat yang keempat, Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Ramadan, tahun ke-12 setelah kenabian. Atau dengan kata lain, 16 syahran qabla al-hijrah. 16 syahran, 16 bulan qabla al-hijrah, sebelum hijrah ke Madinah. 16 bulan sebelum hijrah ke Madinah, katanya itu Isra dan Mi'raj. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, di bulan Muharram, tahun ke-13 Hijriyah, tahun ke-13 setelah kenabian, atau sittata wa syahraini, 6 tambah 2, 8 bulan sebelum Hijriyah. Dan pendapat yang keenam, fi Rabiul Awwal, pada tahun ke-13 setelah diutus menjadi nabi, atau setahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ini 6 pendapat di kalangan para ulama. Itu sudah merupakan isyarat tidak ada yang tahu pasti. Iya kan? Iya. Dan seandainya itu penting sekali, kenapa Abu Bakar Siddiq tidak menyebutkan dan meriwayatkan? Padahal beliau satu-satunya manusia ketika itu yang percaya bahwa Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Kita lihat 3 pendapat yang pertama, apakah itu di awal kenabian atau 5 tahun setelah diutus menjadi nabi, dan 27 Rajab tahun ke-10 setelah kenabian. 3 pendapat pertama ini termasuk 27 Rajab tertolak. Kenapa? Alasannya tertolak kenapa? Khadijah bintu Khuwailid itu meninggal kapan? Di bulan Ramadan, pada tahun ke-10 dari kenabian. Khadijah bintu Khuwailid meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Dan sepakat para ulama bahwasanya Khadijah meninggal belum ada syariat salat. Sementara Isra dan Mi'raj esensinya apa? Salat. Jadi dari sini sudah terlalu kasif kalau mau dikatakan 27 Rajab. Nah, terlalu dipaksakan. Kalau mau dikatakan tanggal 27 Rajab. Nah, itu poin pertama yang hendak saya ingatkan sebelum kita masuk ke pelajaran. Tidak ada di kalangan para ulama yang berani memastikan. 3 pendapat di bawah itu, penulis sendiri Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullah tidak berani menguatkan yang mana. Nah, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa beliau lebih condong ke bulan Rabiul Awal. Lebih condong, tapi beliau tidak bisa pastikan. Kenapa? Beliau katakan laisa hunaka dalilun sharih. Tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan tanggal, bulan dan tahun sekian terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang disepakati oleh para ulama, Isra dan Mi'raj terjadi. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama, terjadi. Nah, yang mereka perselisihkan kapan? Nah, itu sudah sebenarnya isyarat yang sangat tegas bahwa mereka tidak begitu perhatian dengan sesuatu yang seremonial.
Nah, kemudian terkait dengan memperingatinya, itu kan biasa diperingati ya. Ya, diadakan di mana? Ya di masjid. Iya. Kenapa mesti dikritisi? Iya. Kita ini mengaku di balik sunnah ada kejayaan. Iya toh? Di balik sunnah ada kejayaan. Kenapa untuk urusan itu kita tidak mengikuti sunnah? Iya. Mana sunnahnya Nabi di situ? Mana sunnahnya Nabi? Jangan cuma jadi slogan. Iya. Simbol, ucapan di bibir, tidak ada bukti. Kalau memang itu sangat penting, sangat krusial, sangat urgen, Nabi yang pertama kali umumkan, besok adakan. Iya kan? Kalau memang sangat urgen. Iya. Dan kalau Nabi pernah adakan, masa sejumlah sahabat tidak pernah hadir? Iya toh? Kalau mereka hadir, kenapa tidak meriwayatkan bahwa pernah terjadi di zaman Nabi begini? Ataukah mereka sepakat tidak menceritakan? Itu nonsen, itu tidak mungkin. Semua yang terkait masalah agama tidak berani mereka sembunyikan. Sebab dosa besar menyembunyikan ilmu. Tidak berani mereka sembunyikan. Sampai kadang ilmu yang Nabi katakan jangan kau sampaikan dulu, tidak berani tuh siapa? Abu Hurairah menyembunyikannya. Iya. Pernah beliau dikasih ilmu yang khusus. Iya. Nah, kalau di akhir hadis disebutkan, afala ubashshir bihin nas ya Rasulullah, apakah boleh saya sampaikan ini kepada manusia? Lalu kata beliau, fala tubashshirhum fayattakilu. Jangan dulu disampaikan. Sebab nanti mereka bertawakal dengan itu saja. Apa itu? Siapapun yang mentauhidkan Allah, jauh dari kesyirikan, pasti masuk surga. Iya. Khawatirnya Nabi, kalau itu disampaikan di awal-awal, mereka tidak mau sholat. Yang penting tauhid. Iya. Nah, tapi sebelum Abu Hurairah meninggal, tidak berani beliau menyimpan itu. Beliau sampaikan. Buktinya beliau sampaikan, kita baca hadisnya. Nah, ada di kitab Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Intinya tidak berani mereka menyembunyikan ilmu. Istri Nabi 9, iya, kok tidak ada yang ingat? Iya toh. Tabi'in, iya, tabi'ut tabi'in, kok tidak ada yang mengadakan? 4 imam mazhab, kok mereka tidak mengadakan? Lalu dari mana dasarnya diadakan? Itu kan kebaikan. Ada ceramah, ada ngaji. Kebaikan standarnya apa? Kita yang kasih standar atau standarnya Al-Quran dan Sunnah? Kalau kita yang kasih standar, berarti agama ini kita yang buat. Iya. Kalau standarnya Al-Quran Sunnah, itu wahyu namanya. Kalau pakai akal pikiran manusia, semua kebaikan. Iya. Tidur, itu kebaikan. Iya kan? Mengistirahatkan fisik. Masuk waktu sholat, tidak bangun. Kebaikan, tidur, menyehatkan tubuh. 8 jam. Kalau pakai standarnya manusia. Tapi bukan standar manusia yang dipakai. Makanya jemaah sekalian, iya, kita tidak mendapatkan riwayat dari para ulama yang muktabar, yang diperhitungkan. Mereka itu mengadakan seremonial seperti itu. Di sisi lain, yang namanya hal-hal seperti itu kadang, iya, hanya simbolik, iya, seremonial belaka. Justru mereka yang hadir pada acara tersebut untuk salat 5 waktu itu masih tanda tanya. Padahal esensi dari acara yang katanya dia hadiri adalah salat. Gimana judulnya? Iya. Nah, akhirnya seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika mengingkari orang yang berzikir berjamaah di zaman beliau, beliau katakan kepada mereka, sebab alasannya sama, ini kan kebaikan. Apa kata beliau? Kam min muridil khair walan nasibahu. Banyak orang mendambakan kebaikan, tapi dia tidak dapatkan itu kebaikan. Nah, kenapa? Kebaikan menurut akal pikirannya semata. Nah,
Sehingga kesimpulan jemaah sekalian, bukan tanggal 27 Rajab. Terus kapan? Wallahu a'lam. Nah, dan kita tidak menyarankan untuk dilakukan seremonial seperti itu. Dalam Islam cuma 3 hari yang dirayakan, cuma 3, tidak ada yang lain. Apa itu? Idul Fitri, kemudian Idul Adha, kemudian besok. Itu hari raya pekanan. Nabi tegaskan, ma'asyiral muslimin, innallaha ja'ala lakum hadzal yawma 'idan. Wahai segenap kaum muslimin, Allah telah menjadikan hari Jumat ini sebagai hari Id, hari raya. Nabi tegaskan, makanya kita merayakan, itu pun merayakan dengan ibadah. Sebagaimana Id juga dengan ibadah. Nah, taib. Ini sekedar untuk mengingatkan kepada kaum muslimin sebagai bentuk nasihat kembali kepada sunnah Nabi SAW. Kita kembali kepada pelajaran kita dalam surah Al-Buruj, di mana pada pertemuan yang lalu, ayat keberapa yang lalu? Ayat 19. Yang lalu ayat 18. Sekarang ayat 19. Di ayat yang ke-18 Allah menyebutkan tentang Fir'aun wa Samud. 2 contoh, 1 contoh dari individu, person, dan 1 contoh dari kelompok atau kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengabarkan di ayat yang ke-19, balil ladzina kafaru fi takdzib. Bahkan alladzina kafaru, mereka yang kafir, fi takdzib, mereka takdzib, mendustakan. Mendustakan siapa? Mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam surah Al-Insyiqaq itu bukan fi taksib. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil ladzina kafaru, dalam surah Al-Insyiqaq ayat 22. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Menggunakan fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Nah, di sini digunakan apa? Balil ladzina kafaru fi takdzib. Takdzib ini apa? Masdar. Naam. Apa fi'ilnya? Kadzdzaba yukadzibu takdziban. Makna masdar di sini sama dengan makna mudhari'nya. Kalau mudhari'nya itu sesuatu pekerjaan, perbuatan yang berlangsung. Kalau madhi kan sudah berlalu. Kalau mudhari'nya sementara berlangsung. Itu mengisyaratkan apa? Istimrar, kontinuitas. Nah, para ulama tafsir menyebutkan masdar di sini, keadaan di sini juga maknanya istimrar, kontinuitas, terus menerus. Sehingga mereka orang kafir itu senantiasa mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya menyebutkan tentang dua manusia, Fir'aun dengan Samud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa orang kafir yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang orang kafir yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat ayatnya, alladzina kafaru. Alladzina itu apa? Isim mausul. Apa kaidahnya kalau isim mausul? Yang namanya isim mausul, apakah alladzi, alladzina, ataupun ma mausul, yufidul am. Itu kandungannya umum. Kandungannya umum. Ya, penting ya belajar bahasa Arab ya.
Iya, nah, penting. Dari situ para ulama mengambil kesimpulan hukum. Nah, kita tidak melihat berapa lama orang belajar. Yang kita lihat pemahaman dia. Nah, pemahaman dia. Taib. Alladzina isim mausul menunjukkan umum. Makanya di sini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin itu menyebutkan dengan tegas bahwasanya mereka yang kafir ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yashmilu kulli man kafara billahi wa rasuli sawa'un kana minal musyrikin aw minal yahudi awin nasara aw ghairihim. Orang kafir di sini itu mencakup apakah kaum musyrikin Arab jahiliyah ataupun orang kafir dari kalangan Yahudi dengan Nasrani, ataupun orang kafir dari selain mereka. Semuanya masuk dalam kalimat alladzina kafar. Nah, semuanya masuk dalam kalimat alladzina kafar. Mungkin ada yang bertanya, itu Yahudi dengan Nasrani kan beriman kepada nabinya. Iya kan? Yahudi beriman kepada siapa? Musa. Nasrani beriman kepada Isa. Terus kenapa mereka dikafirkan? Banyak yang menyebabkan mereka dikafirkan. Dan di sini sebenarnya sudah mengisyaratkan mereka juga dikafirkan dengan ayat ini. Kenapa? Sebab ayat ini menggandengkan dua hal, at-takdzib dengan al-kufur. Apa takdzib? Mendustakan. Para ulama ketika menyebutkan pembagian kekufuran atau kekafiran, mereka menyebutkan dua, kufrun akbar dengan kufrun asgar. Ada kekufuran yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari lingkup Islam, dan ada kekufuran yang asgar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kekafiran yang besar, kufur akbar, itu ada 4 macam. Salah satunya adalah kufrut takdzib, kekufuran dalam bentuk mendustakan. Apakah mendustakan Allah ataupun mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah menegaskan, balilladzina kafaru fi takdzib, orang kafir mendustakan nabi. Dan itu sudah sunnatullah, sebab sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi sebelumnya didustakan juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kudzibat rusulun min qablik, sungguh telah didustakan rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Fasabaru ala ma kudzibu, tapi mereka bersabar. Mereka bersabar meskipun mereka didustakan. Wa uzu, bukan cuma didustakan, tapi disakiti. Hatta atana nasruna, sampai kami mendatangkan pertolongan kami kepada rasul tersebut. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan antara takdzib dengan kufur itu sangat berkaitan. Dan mendustakan seorang rasul itu hakikatnya sama dengan mendustakan semua rasul. Atau dengan kata lain, Anda tidak beriman dengan salah satu dari rasul, salah satu dari nabi, sama saja Anda tidak beriman pada seluruh nabi dan rasul. Itu yang menyebabkan Yahudi dan Nasrani, salah satu penyebabnya mereka dikatakan kafir. Yahudi beriman kepada Nabi Musa, datang Nabi Isa mereka tidak beriman. Nasrani beriman kepada Nabi Isa, datang Rasulullah mereka tidak imani. Meskipun mereka beriman kepada Nabi Isa. Apa dasarnya? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di sejumlah ayat menyebutkan. Contoh, kazzabat qaumu Nuhin mursalin. Kazzabat qaumu Nuhin mursalin. Qaumu Nuhin,
kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan mursalin. Apa itu mursalin? Jamak dari kata rusul. Padahal yang mereka dustakan siapa? Cuma Nabi Nuh. Yang mereka dustakan cuma Nabi Nuh. Tapi Allah sebutkan kazzabat qaumu Nuhin mursalin. Seolah-olah mereka mendustakan semua rasul. Allah juga sebutkan kazzabat Adunul mursalin, kazzabat Samudul mursalin. Kaum Ad mendustakan para rasul. Kaum Samud juga mendustakan para rasul. Kazzabat qaum Lutin al-mursalin. Kaumnya juga Nabi Lut mendustakan rasul. Padahal yang mereka dustakan rasul yang diutus kepada mereka. Tapi Allah tegaskan mereka mendustakan semua rasul. Seorang yang beriman jemaah sekalian, dan ini salah satu poin keimanan dalam rukun iman, yaitu iman kepada Rasul. Keimanan kepada Rasul, pada semua Rasul tidak bisa kita beda-bedakan. Mengimani mereka tidak boleh kita beda-bedakan. Kita beriman kepada Nabi SAW, kita beriman juga kepada Nabi Isa. Tapi bukan artinya kita mengikuti syariat Nabi Isa. Tolong dipahami perbedaannya. Kita mengimani mereka utusan Allah, mereka manusia pilihan. Kita mengimani Nabi Ibrahim, seluruh Nabi dan Rasul kita imani. Itu keimanan yang wajib, yang kapan seseorang membeda-bedakan, apalagi sampai mengimani cuma salah satu saja, atau mengkufuri sebahagian yang lain, itu sampai dikatakan dalam Al-Quran, ulaika humul kafiruna haqqa. Dalam surah An-Nisa, mulai ayat 150 sampai 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakfuruna Allah wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allah wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Mereka yang ingin membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, dan mereka menginginkan hanya beriman kepada sebahagian yang lain dan mengingkari atau tidak beriman kepada sebahagian yang lain. Allah sebutkan apa? Ulaika humul kafiruna haqqan. Itulah orang yang kafir dengan sebenar-benarnya kekafiran. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu billahi wa rusuli wa lam yufarriqu bainallahi wa rusuli ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafuran rahima. Mereka yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasul, wa lam yufarriqu baina ahadin minhum, tidak membeda-bedakan. Dalam masalah keimanan tidak boleh kita beda-bedakan. Semua Rasul, semua Nabi kita imani. Berapa jumlah Rasul? Berapa jumlah Nabi? Yang punya ilmu bicara. Yang punya ilmu. Ya, 124.000 katanya. Kalau ditanya dalilnya, Allah. Memang iya. Di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri ya. Iya. Yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam beliau dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Nabi ditanya, "Kam adadul anbiya?" Berapa jumlah nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi 124.000. Kemudian salasumia wa salasu asyar, berapa itu? 313 diantaranya adalah Rasul. Itu hadits dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Iya. Tapi tidak usah dicari-cari di Al-Quran ya. Mana ini 124.000? Di Al-Quran cuma 25. Iya. Nah, iya. Jangan dicari sisanya. Yang kita wajib imani, keimanan yang mujmal, keimanan yang global. Kita mengimani semua Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah. Mereka membawa risalah, mereka manusia pilihan. Yang kita imani dengan terperinci, yang kita tahu namanya.
yang kita tidak tahu namanya, tidak usah bebani diri. Toh tidak akan berpengaruh kepada kehidupan Anda di alam akhirat. Enggak. Jangan terlalu berlebih-lebihan ya. Nah, cukup kita tahu itu. Nah, tidak boleh dibeda-bedakan. Meskipun kita baru baca namanya. Ada nabi namanya Syi'is, ada nabi namanya Yakub, ada nabi namanya Ishak dan seterusnya. Yang penting kita imani yang kita tahu namanya. Dan tidak membeda-bedakan keimanan kepada mereka. Itu salah satu poin penting dalam masalah keimanan. Nah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Jam berapa Isa? Nah, kita masih ada waktu 10 menit. Di dalam hadis ini, dalam ayat ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Bahwasanya siapapun yang mendustakan Rasul dalam keadaan dia mengetahui hal tersebut, dia memiliki ilmu, usianya telah balik tanpa paksaan, maka dia dikatakan kafir. Dan kekafiran tersebut adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Ini hukum umum, hukum umum. Saya tidak menunjuk individu per individu, Nah, untuk menunjuk individu per individu itu lain ceritanya. Tapi hukum umum kita sebutkan demikian. Kenapa? Sebab mereka yang mendustakan Rasul sama saja mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa Rasul wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi berbicara dengan wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Mendustakan mereka sama saja mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk mendustakan Rasul, mendustakan Allah, jangan kita pahami dengan tekstual semata. Kamu bohong. Itu kaum musyrikin begitu dia bilang kepada Nabi. Tidak. Abu Lahab, apa yang dia katakan kepada Nabi? Apakah dia katakan, Nabi, kamu bohong? Begitu? Tidak. Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, dia dipanggil oleh siapa? Penguasa Romawi. Dipanggil oleh penguasa Romawi untuk diinterogasi, sebab di Jazirah Arab muncul seorang yang sangat terkenal, dan itu sudah diramalkan akan menghancurkan kerajaan Romawi. Makanya ditanya, siapa yang paling dekat nasabnya dengan itu laki-laki? Itu Rasulullah. Ya Abu Sufyan. Dipanggil itu Abu Sufyan diinterogasi. Ditanya dia, bagaimana modelnya, bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya. Dengan jujur dia sampaikan. Dia menyambung silaturahmi, berbuat baik, selalu jujur dan seterusnya. Kaum katakan Nabi pendusta. Kan begitu. Tapi kenapa Allah sebutkan mereka pendusta? Sebab bentuk mendustakan risalah kenabian tidak hanya tekstual. Kita mengatakan kamu dusta, kamu bohong. At-takzib itu kadang dimaknai al-jahd, mengingkari. Dia mungkin menerima, ajaranmu, bagus. Tapi dia tidak mau sama sekali mengamalkan. Siapa paman Nabi yang diajak untuk bersyahadat di akhir hidupnya? Abu Talib. Ada pendapat lain? Abu Talib. Naam. Abu Talib, apakah dia mendustakan Nabi? Tidak. Tapi dia mati di atas kekafiran.
tatkala diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulu la ilaha illallah kalimatun uhajjuka indallahi yaumal qiyamah." Ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu saya akan berhujjah di hadapan Allah bahwa engkau sudah masuk Islam. Meskipun tidak salat, meskipun tidak zakat, tidak apa-apa. Ini diambang kematian. Iya. Dan memang selama ini dia adalah support, pendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi dia tidak mau beriman. Nah, di saat-saat genting seperti itu datang anunya. Indah katusangan nah. Iya, datang semua abu-abu. Iya. Apa katanya ketika Nabi sudah menuntun dia untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Iya, atargabu an millati ibni Abdul Muttalib. Bayangkan. Kalau kita ilustrasikan, Nabi di sebelah kanan, mereka di sebelah kiri. Iya, Nabi di sebelah kanan ucapkan la ilaha illallah. Mereka di sebelah kiri, kamu mau membenci agamanya Ibnu Abdul Muttalib, hah? Iya. Hasilnya apa jemaah sekalian? Hasilnya apa? Iya. Hasilnya Abu Talib tetap di atas kekafiran. Dan tetap digolongkan sebagai orang yang kafir. Jadi tidak mesti jemaah sekalian, berlaku yang namanya tekstual. Kamu dusta, kamu bohong, tidak. Mengingkari saja. Itu sudah merupakan bentuk mendustakan Rasul. Iya, dan implikasinya besar. Mendustakan Rasul, mendustakan risalah yang beliau bawa. Dan mendustakan risalah yang beliau bawa, mendustakan Allah Subhanahu. Iya, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bentuk kekufuran yang lain, selain daripada kufur akbar adalah kufrun asgar. Kufrun asgar yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Seperti apa? Membunuh seorang muslim. Mencela, menghina, merendahkan seorang muslim. Kan di dalam hadis itu sering disebutkan. Kadang orang salah paham dengan hadis tersebut. Dia bawa kepada makna tekstual. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Itu kan hadis riwayat Imam Muslim. Sibabul muslim fusuqun, mencaci maki, mencela kaum muslimin kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya kekafiran. Dia kafirkan semua orang yang membunuh. Betul, tekstualnya kufrun. Tapi kufrun di situ kufrun asgar, bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Atau dengan kata lain, seperti terminologi yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Nah, ini hal yang terkait dengan ayat ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitakan seluruh orang kafir, apakah itu kaum musyrikin, apakah itu Yahudi dengan Nasrani atau selain mereka, semuanya Allah sebutkan fi takdzib, senantiasa mendustakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Sampai di sini pertanyaan, silakan. Pilihannya sendiri, maka itulah yang dihukumi kafir. Iya. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan coba-coba kalian mencela sahabatku. Iya. La tasubbu ashabi. Jangan coba-coba kalian mencela sahabatku. Iya. Kenapa? Fa inna ahadakum law anfaqa bimisla Uhudin dhahaban. Sebab kalian selain sahabat, seandainya dia berinfak, infaknya apa? Emas. Berapa berat emasnya? Seberat gunung Uhud. Pernah lihat gunung Uhud?
Iya, pernah baca. Jujur saja. Ya, yang pernah ke Saudi pernah lihat. Iya, besar, gunung besar itu. Dia berinfak dengan emas seberat itu. Iya, maka itu tidak bisa mencapai infaknya para sahabat, meskipun setengah infaknya sahabat. Lihat keutamaan sahabat ridwanullah anhum ajmain. Dan di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah di ayat ke-100, Allah sebutkan itu. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Umum. Semua, apakah itu yang dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, semuanya radhiyallahu anhum wa radwan. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu keutamaan mereka. Sehingga siapa yang mencela mereka ataupun mendustakan mereka bisa masuk ke dalam kekufuran kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, seperti yang dilakukan oleh mereka yang beragama Syiah. Nah, wallahu musta'an. Baik, saya kira cukup ya. Iya, kita sudah lewat waktu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu datang dari saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.